Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Arifai dengan NIM C0E021039. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang laporan keuangan sektor publik. Teori pelaporan dalam sektor publik. Dalam organisasi sektor publik ada dua jenis pelaporan yang dikenal, yakni pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Tujuan khusus laporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas sumber daya yang dipercaya dengan cara yang pertama, menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Yang ketiga, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitas dan memenuhi kewajiban serta komitmennya. Keempat, menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi. Yang terakhir, menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah yang pertama, kepatuhan dan pengolahan atau compliance and stewardship. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan restoratif. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Yang keempat, kelangsungan organisasi. Yang kelima, hubungan masyarakat. Dan terakhir, sumber fakta dan gambaran. Tujuan laporan keuangan menurut SFAC nomor 4. Financial Accounting Standard Board atau PSFISB 1980 mengeluarkan Statement of Financial Accounting Concept No. 4 atau SFAC 4 mengenai tujuan pelaporan keuangan untuk organisasi non-bisnis atau nirlaba atau Activities of Financial Reporting by Non-Business Organization. Yang pertama, laporan keuangan organisasi non-bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya, dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. Yang kedua, memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi non-bisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut. Yang ketiga, memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pemakai lainnya dan memiliki kinerja manajer organisasi non-bisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. Yang keempat, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan kekayaan bersih organisasi serta pengaruh dari atas transaksi, peristiwa, dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. Yang kelima, memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode, pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan atau kondisi sumber kekayaan bersih organisasi non-bisnis, serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja. Yang keenam, memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lainnya yang dapat memengaruhi likuiditas organisasi. Yang terakhir, memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. Selanjutnya, pemakai laporan keuangan sektor dan kepentingannya. Drebin et al. 1981 mengidentifikasi terdapat 10 kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dan menjelaskan kebutuhannya. Yang pertama, ke-10 kelompok pemakai laporan keuangan tersebut adalah: yang pertama, bayar pajak; yang kedua, pemberi dana bantuan; yang ketiga, investor; yang keempat, pengguna jasa; yang kelima, karyawan; yang keenam, pemasok; yang ketujuh, dewan legislatif; yang kedelapan, manajemen; yang kesembilan, pemilih; yang kesepuluh, badan pengawas. Lanjutan, Anthony et al. 1999 mengklasifikasi pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi 5 kelompok.
yaitu yang pertama lembaga pemerintah, yang kedua investor dan kreditur, yang ketiga pemberi sumber daya, yang keempat sumber pengawas, yang terakhir konstituen. Sementara itu, Hanley 1992 mengklasifikasikan pengguna laporan keuangan sektor publik menjadi 12 kelompok, yaitu yang pertama anggota terpilih, kedua masyarakat sebagai pemilih dan atau pembayar pajak, yang ketiga pelanggan atau klien, yang keempat karyawan atau pegawai, yang kelima pelanggan dan pemasok, yang keenam pemerintah, yang ketujuh pesaing, yang kedelapan regulator, yang kesembilan pemberi pinjaman, yang 10 donor atau sponsor, yang 11 investor atau partner bisnis, yang ke-12 kelompok menekan lainnya. Lanjutan, pengklasifikasian pemakai laporan keuangan sektor publik menurut Borgonovi dan Anesi Pesina 1997. Yang pertama masyarakat pengguna jasa publik, yang kedua masyarakat pembayar pajak, yang ketiga perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi, yang keempat bank dan masyarakat sebagai kreditur pemerintah, yang kelima badan-badan internasional seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dan sebagainya. 6. Investor asing dan country analysis. Yang ketujuh, generasi yang akan datang. Yang ke-8, lembaga negara. Yang ke-9, kelompok politik atau partai politik. Yang 10, manajer publik atau gubernur, bupati, direktur BUMN atau BUMD. Yang 11, pegawai pemerintah. Serikat Dagang Sektor Publik GASB 1999 mengidentifikasikan pemakai laporan keuangan pemerintah menjadi 3 kelompok besar, yaitu satu masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab, yang kedua legislatif lembaga badan pengawasan yang secara langsung mewakili masyarakat rakyat, yang ketiga investor dan kreditur yang memberi pinjaman atau berpartisipasi dalam pemberian pinjaman. Hak dan kebutuhan pemakai. Pada dasarnya masyarakat atau publik memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu yang pertama hak untuk mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Yang kedua, hak untuk diberikan informasi yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Yang ketiga, hak untuk didengar atau aspirasinya. Lanjutan, kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah tersebut dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Yang kedua, kreditur dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas. Yang ketiga, parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah dan penyelewengan keuangan negara. Yang keempat, manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lainnya yang sejenak. Yang lima, pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi. Perbedaan laporan keuangan sektor publik dan swasta. Yang pertama, laporan keuangan pemerintah fokus finansial dan politik. Yang pertama, kinerja diukur secara finansial dan non-finansial. Dua, pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas. Tiga, berfokus pada tujuan organisasi. Yang keempat, melihat ke masa depan secara detail. Yang kelima, aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan. Laporan keuangan sektor swasta fokus finansial. Yang pertama, sebagaimana besar kinerja diukur secara finansial. Dua, pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur. Yang ketiga, berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Empat, tidak dapat melihat masa depan secara detail. Yang kelima, aturan pelaporan ditentukan oleh Undang-Undang Standar Akuntansi, Pasar Modal, dan Praktik Akuntansi. Luas pengungkapan atau disclosure yang diberikan. Yang pertama, pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan. Yang kedua, kebijakan menghapuskan atau menghentikan aktivitas internal unit kerja pada laporan aktivitas. Yang ketiga, kebijakan kapitalisasi aktivitas dan menaksir umur ekonomi aktivitas tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya. Yang keempat, deskripsi mengenai jenis-jenis transaksi yang masuk dalam penerimaan program dan kebijakan untuk mengalokasikan biaya-biaya tidak langsung kepada suatu fungsi atau unit kerja dalam laporan aktivitas. Yang kelima, kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non-operasi. Yang keenam, pemerintah harus mengungkapkan secara detail
atau lengkap dalam catatan atau not laporan keuangan mengenai aset modal dan utang jangka panjang. Aset modal yang tidak dapat didepresiasi harus diungkapkan secara terpisah dari aset modal yang didepresiasi. Informasi mengenai kewajiban jangka panjang meliputi obligasi, utang wesel, pinjaman, utang leasing, tuntutan, dan sebagainya. Terima kasih, itulah akhir dari presentasi dari saya. Saya akhiri bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.